warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kroya 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kroya 1. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk melaksanakan KKG sekolah yang diisi dengan acara diseminasi budaya positif. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan yang keempat inti yang akan diisi diseminasi budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, acara yang pertama, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Maria. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku pada darahmu. Sekarang aku berdiri jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Dr. Anda Darsi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan penyampaian materi diseminasi modul 1.4 ya, 1.4 membangun budaya positif. Tentunya ini adalah merupakan agenda guru calon guru penggerak, yaitu oleh Ibu Harbini SPD, yang pada kesempatan pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Melihat dengan judul ini, tentunya di lingkungan sekolah kita ini diajak dengan adanya budaya yang positif. Dari pagi sudah disampaikan
tentang bullying kepada anak-anak kita, kepada kita Bapak Ibu guru semuanya, supaya di sana sini tidak terjadi yang sudah terjadi di sana sini. Mudah-mudahan di lingkungan kita di SD Negeri Kroya 1 tidak akan terjadi. Kemudian pada kesempatan siang hari ini, beliau Bu Hartini SPD mengajak dengan materi budaya positif di lingkungan SD Negeri Kroya 1. Tentunya dengan adanya ini sekolah kita, mari Bu Guru ya, saya sendiri mengajak agar di sekolah kita semakin meningkat dan meningkat dengan budaya yang positif. Terutama kita sebagai guru mengajak kepada anak-anak tidak henti-hentinya selalu dan selalu mengajak, mengingatkan kepada anak-anak kita. Kemudian kepada Bu Hartini, harapan kami selaku guru CGP, mari jangan lupa mengajak teman-teman untuk bisa bergerak, berubah. Teman-teman yang belum mengikuti CGP atau belum tersaring menjadi CGP, monggo untuk bisa diajak supaya di SD Negeri Kroya 1 semuanya nanti akan bisa menjadi teman-teman masuk calon guru penggerak, dan yang nanti apabila sudah selesai melaksanakan calon guru penggerak, kemudian ada istilahnya PPI setelah calon guru penggerak, PP ya, pendampingan, pengajar praktik, maaf ya, pengajar praktik. Bagi saya kayak awam banget bahasa ini ya, awam sekali ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Endri selesai menjadi pengajar praktek, kemudian pengajar praktik bahasanya ya, bukan praktek ya, pengajar praktik. Kemudian saya doakan pula buat ini setelah selesai nanti melakukan CGP ini selesai, kemudian mengikuti tes kembali sehingga bisa lolos menjadi pengajar praktik pula. Yang lainnya tetap semangat walaupun belum ASN, jangan berkecil hati, masa depan menanti Anda, tetap semangat. Insya Allah kalau kita selalu dan selalu memohon pada Yang Kuasa, apa yang diinginkan panjenengan semuanya insya Allah akan terkabul. Karena tanpa ridho Allah apapun yang panjenengan lakukan itu tidak akan terjadi. Untuk itu jangan henti-hentinya selalu dan selalu berdoa, tetap semangat agar bisa membawa perubahan di SD Negeri Kroya 1. Dan saya titip ini mungkin dalam tiap minggunya nanti ada event-event semacam ini, jangan bosan-bosan. Justru saya sangat bersyukur di tahun ini, tahun 2023-2024 SD Negeri Kroya 1 menjadi pilot tim 5 hari sekolah. Ini tepat sekali dengan adanya CGP sehingga tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di pagi hari dengan anak-anak. Sehingga menurut saya ini sangat tepat sekali, dan semua yang terjadi adalah memang kehendak Allah, kehendak Yang Kuasa. Selamat buat teman-teman kita, Putri Lestari dan Bu Yulina yang sudah lolos administrasi seleksi P3K, seleksi administrasi E. Mudah-mudahan nanti Pak Roni jangan kecil hati, insya Allah akan menyusul berikutnya. Jadi Allahumma amin. Jadi Pak Roni jangan kecil hati, karena kalau kita sadari lahirnya saja berbeda. Bu Yulina, Putri Lestari mestinya duluan, Pak Roni baru lahir kemarin sore. Jadi tetap semangat Pak Roni. Gitu. Ya. Yang lain juga tetap semangat, Bu Jamilah, Bu Yayu, Bu Hasanah, monggo ya untuk memotivasi kepada mereka semuanya yang masih semangat mudanya ini ya, yang luar biasa. Nanti setelah seperti saya ini sudah lembek, lemah ya, maunya iya semangat tapi fisiknya sudah tidak mendukung, kepinginnya yang nyaman-nyaman saja. Kepada teman-teman yang masih muda, saya hanya bisa mendoakan kami
Kami yang sudah senior ini hanya bisa mendoakan, memotivasi, dan selalu minta tolong. Yang mudah-mudahan jangan bosen-bosen untuk membantu kami, jangan bosan untuk dimintai pertolongan demi sekolah SD Negeri Proya 1. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat untuk hari ini, tetap semangat teman-teman juga. Semoga sukses dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan beberapa support dan semangatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi lebih semangat dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan SD Negeri Proya 1 bisa semakin jaya. Oke, acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan diisi dengan diseminasi membangun budaya positif yang akan disampaikan oleh Dua Hari ini SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Sakini selaku pengelola acara di acara siang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SPG Proya 1, Ibu Dr. Anda Darsi, dan rekan-rekan guru SPG Proya 1 yang berbahagia dan yang saya hormati juga. Marilah bersama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara KKC sekolah yang kebetulan dalam event ini saya ikut serta dompleng di acara ini sekaligus untuk sebagai rangkaian dalam melaksanakan tugas dalam pendidikan program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Untuk sesi ini saya akan memaparkan tentang membangun budaya positif. Semoga pembelajaran pemaparan yang akan saya sampaikan nanti bisa bersama-sama kita laksanakan, kemudian akan bermanfaat untuk kita dan untuk sekolah kita tentunya. Selawat serta salam tak lupa marilah selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya yang di yaumul akhir. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan diseminasi tentang membangun budaya positif supaya tidak ngantuk kayak ini rawan ya, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman semuanya karena telah menyempatkan waktu mempersiapkan diri mengikuti kegiatan saya pada siang hari ini. Mohon untuk diputarkan breaking dulu kita ya, seperti kita dengan anak-anak kita ketika kita membuka pembelajaran, apalagi dalam suasana siang seperti ini yang sudah ngantuk, sudah lelah, namun kita masih tetap semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, saya kasih heal dulu ya. Kalau saya yang semangat pagi, semangat pagi, bisa ya? Bisa. Oke, semangat pagi, semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita. Awal yang baik. Semoga kedepannya selama 1 jam ini semakin semangat. Gimana katanya? Semangat siang. Oke. Kalau siang sudah ngantuk, jadi ini semangat pagi saja. Ke yang SPG. Baik pagi. Semuanya dimohon berdiri ke penyamping aja, jangan di kursi. Ya, apa kalau boleh maju ke depan boleh? Muat ya Pak Emoninya di sini ya. Yuk maju saja. Kita SPG bersama di sini. Ini juga bisa nanti diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya dalam pembelajaran di kelas.
Alhamdulillah. Semoga makin bersemangat. Masih bersemangat ya? Masih. Belum mulai masih bersemangat. Jadi untuk siang hari ini saya belajar bareng ya bersama Bapak Ibu. Jadi bukan maksud saya di sini mau menggurui atau bagaimana, tetapi lebih karena mari kita belajar bersama untuk materi kali ini tentang budaya positif atau disiplin positif yang sebelumnya sudah pernah kita ikuti karena di sekolah kita seperti yang sudah kita ketahui sudah ada terlebih dahulu Ibu calon guru penggerak yaitu Bu Hendri. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mengikuti diseminasi materi yang sama, jadi kita sudah mengenal materi ini. Namun karena ini memang harus saya laksanakan lagi sebagai generasi setelah Ibu Hendri dalam pendidikan ini, jadi saya pun ikut serta mengadakan acara semacam ini. Dan begitu seterusnya untuk CGP dari SD Negeri Proyek 1 generasi mendatang seperti Ibu Yulina, Ibu Estri, kemudian Bu Tri tadi, ya, ikut daftar juga belum ini apa masa kecil belum ya? Apa sudah Pak? Oh, ini berarti memang batas waktu kerja belum memenuhi. Tidak apa-apa, tetap bersemangat. Insya Allah di angkatan-angkatan berikutnya Ibu Tari akan mendapatkan kesempatan. Untuk Bu Puji, bukan sana ya, nanti Bu. Kalau Bu Wasana ini sudah luar biasa. Beliau sudah limit selesai melaksanakan tugas. Ya Bu ya. Tapi bukan calon guru penggerak. Apa Bu? Calon guru pensiun. Iya, saya juga calon pensiun. Tapi ya saya masih lama Bu. Untuk yang sudah mendaftarkan diri kemarin di seleksi administrasi calon guru penggerak, tetap bersemangat. Berarti tinggal upload IC ya. IC sudah Bu Etri. Hari ini kayaknya terakhir apa ya? Bu Yuli mohon dicek kembali, silakan jangan sampai lupa untuk apa gue istilahnya kalau sudah selesai harus siapa itu submit ya, istilahnya ditumpuk, jangan sampai lupa seperti yang sudah pernah ya Bu Edi sama Bu Sartini kayaknya sudah berdarah-darah isi IC karena IC-nya itu juga butuh fokus dan kita bercermin tentang yang sudah kita lewati dengan pembelajaran kita dan dengan keseharian kita bersama anak harus kita tuangkan di situ beribu-ribu kakak. Tentunya membutuhkan pemikiran dan kerja keras teman-teman semuanya. Jadi untuk Mbak Yuli dicek kembali apa submitnya sudah diklik atau belum. Berarti ya kalau berarti sudah siap ya, sudah submit. Jadi tinggal nunggu belum, ya jangan sampai malam ini biar segera menyusul bersama kami, saya dan Bu Hendri di pendidikan CGP ini. Karena menurut saya untuk program semacam ini ya memang butuh ibaratnya dikatakan pengorbanan, jelas ya, waktu kita korbankan, waktu-waktu yang kita bersama keluarga harus kita relakan dulu karena kita harus asik bersama LMS yang senantiasa menanti kita. Tetapi kalau dibandingkan dengan pengorbanan kita yang itu untuk upgrade pengetahuan diri kita, jadi apalagi kita sebagai pendidik ya Pak Bu, dan sekolah kita itu mayoritas wali muridnya itu mereka bukan wali murid biasa. Jadi kita harus benar-benar bisa menempatkan posisi kita yang memang sebagai guru yang terbaik untuk putra-putri yang mereka titipkan ke sini. Tentunya sesuai dengan perkembangan zaman dan apa Bu ini kodrat zaman dan kodrat alam. Kita di alam kita tinggal agak di perkotaan, otomatis berbeda dengan mereka murid-murid yang berada di sekolah-sekolah yang mungkin letaknya agak di pedesaan sana. Kemudian dengan kondisi keluarga yang orang tuanya kebanyakan juga lulusan sarjana, oleh karena itu kita juga harus
siap dengan segala hal yang mungkin dapat kita terapkan dalam pembelajaran supaya pembelajaran kita benar-benar berpihak kepada murid sebagaimana yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau dengan kata lain memerdekakan murid. Jadi kalau dulu pernah kita pikir, lah kurikulum Merdeka itu prinsip sih Merdeka, lah sih kepiye lagi diurusi be sekarang murid apa main kurikulum Merdeka, terus gurune kepripun boleh maringi materi, anak yang ini dikasih ini, anak yang ini dikasih ini. Ternyata setelah saya sedikit demi sedikit mempelajari yang namanya merdeka di sini bukan yang seperti itu ya. Jadi bukan yang ini kepengen ini terus pelajarannya ini, yang ini kepengen nyanyi pelajarannya nyanyi terus, si senang gambar terus. Ternyata bukan seperti itu ya Bu Karena. Iya, dulu saya juga berpikiran begitu. Nah, merdeka, anak selalu merdeka, belajar sesuai keinginannya. Tetapi kita tetap menerapkan prinsip AMO. Jadi kita memerdekakan mereka, tetapi kita menuntun mereka. Seperti kita ibaratkan menuntun anak-anak kita. Kalau kita menuntun, kita di pinggir atau di depan Bu? Di pinggir. Di pinggir. Biasanya di sebelah mana? Kanan kiri. Kiri atau kanan? Tapi kepada kita ini kiri ya. Nah, dalam pendidikan pun demikian. Kita membawa murid-murid kita menuntun mereka. Kita membebaskan mereka, tetapi kita tetap menuntun dalam arti seperti kita menuntun beberapa kita waktu masih kecil, kita geret mereka, tapi mereka masih bisa jalan sesuka hatinya kan. Tetapi kita sebagai penuntun apabila terdapat halangan di depan jalannya, contohnya ada padukan apa ada duri, awas nah minggir, atau hanya dengan isyarat tangan kita menarik tangan anak yang kita tuntun, kemudian dengan isyarat-isyarat lain misalkan awas loncat. Nah, pendidikan yang memerdekakan murid seperti inilah yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Jadi kita memerdekakan mereka, tetapi kita tetap menuntun. Dan yang dimaksud dengan merdeka di sini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi merdeka artinya itu tidak terperintah dan sudah memiliki keinginan sendiri dari dalam hatinya yang muncul sebagai keyakinan yang nantinya akan menjadi hal yang positif yang secara otomatis akan jalan sendiri tanpa diperintah. Dengan contoh sederhananya, nanti anak-anak punya kesadaran sendiri apa manfaat mereka sekolah, kenapa mereka harus sekolah, kenapa mereka harus belajar. Boten mawi disuruh-suruh. Seperti saya punya anak juga ya di sekolah di sini untuk belajar, dia belum punya motivasi yang dari sendiri, hanya kadang-kadang saja. Nah, di situ itu yang disebut belum merdeka. Nanti kalau sudah merdeka diharapkan anak-anak di Indonesia sudah menyadari jika pendidikan itu memang hal yang penting untuk mereka dan bukan kami disuruh-suruh, tidak usah disuruh-suruh. Ayo dah belajar, ayo belajar. Tidak, tetapi mereka sudah akan secara otomatis menyiapkan dirinya. Waktunya belajar, mereka belajar dan memang pembelajarannya itu akan disesuaikan dengan minat mereka. Untuk terkait dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka yang memerdekakan murid, nanti untuk sesi-sesi berikutnya di materi-materi yang lain mungkin akan bisa kita perdalam kembali sambil untuk kegiatan kita di KKD berikutnya. Untuk kali ini saya akan fokus ke budaya positif. Sebelum ke budaya positif, kita lihat ada pertanyaan pemantik atau pertanyaan pemantik di depan supaya pikiran kita fokus apa sih yang akan kita pelajari. Coba setuju apa tidak dengan yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Tidak. Setuju. Apakah tidak mudah? Tidak. Sebelah sana setuju? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kak Roni setuju? Setuju, tergantung tapi.
Setuju tergantung apa itu? Hukumannya dengan hukuman yang positif. Oke, kita tampung. Tidak apa-apa. Hukumannya setuju? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi kita kasih hukuman yang misalkan bersih WC akan nyapu depan kelas sehingga anak tersebut akan menjadi jerak dan tidak mengulangi. Itu maksudnya Kak Rolling tadi ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju lagi ya. Nggak ada yang tidak setuju ini? Tidak apa-apa ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi contohnya kita beri hadiah saat penerimaan rapor, kemudian kita kasih applause saat anak bisa menjawab dengan benar atau saat anak mendapat nilai bagus. Setuju? Oke. Kita simpan jawaban kita tadi dan setelah materi diseminasi budaya positif ini nanti kita akan tahu jawaban yang terbaik untuk 3 pertanyaan ini kira-kira bagaimana. Dalam materi kali ini kita akan mempelajari 6 poin, diantaranya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Restitusi akan dibagi menjadi dua poin. Yang pertama poin posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir nanti ada restitusi atau segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk perubahan paradigma, dulu waktu Bu Edri menyampaikan materi ini, sepertinya saya bersama Bu Edri ya, pernah memperagakan permainan ini. Jadi bayangkan kita memiliki sesuatu yang paling berharga untuk kita, lalu kemudian orang lain, teman kita atau saudara kita memaksa kita untuk membuka kepala tangan kita, dan yang dibayangkan itu sesuatu yang paling berharga untuk kita dan memang itu benar-benar berharga. Dan teman yang satunya membujuk dengan berbagai cara supaya kepala tangannya dibuka, dan waktu itu saya tetap tidak membuka. Iya betul ya. Lalu ditawarin expander. Nah, waktu ditawarin expander sama Bu Edri, saya suruh buka kepala tangan saya, tapi saya tetap tidak mau. Kira-kira Pak tadi mau ya. Tadi kalau expander beneran mau ya Pak. Ya jadi saya ulas sedikit tentang permainannya. Jadi di sini saya sampaikan saja langsung ke filosofis dari permainan itu ya. Jadi terkait dengan perubahan paradigma dengan permainan membuka kepala tangan. Di situ terdapat makna bahwa orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Siapa yang mengontrol diri kita? Kita. Walaupun dengan dipaksa, diiming-imingi expander itu mobil mewah seperti mobilnya Bu Eni, tapi tidak mau. Berarti itu membuktikan bahwa apa yang akan kita lakukan itu tergantung dari diri kita. Orang lain tidak bisa memaksa. Ketika kita membuka, berarti di hati kita memang ada keinginan untuk membuka, dan itu atas kendali dari diri kita, bukan dari kendali orang lain. Kira-kira begitu ya Bu. Jadi intinya di sini untuk segala sesuatu itu kita tidak bisa memaksa. Kita boleh berusaha, tetapi pada akhirnya yang menentukan itu adalah diri mereka sendiri. Karena kembali ke tadi, orang lain tidak bisa memaksa atau mengendalikan kita. Jadi begini. Nah, dari permainan tadi membuka kepala tangan, silakan Bu Tari, selamat datang. Langsung saja ya.
di sini bersama Bu Jolil. Lanjut ya. Dari permainan yang tadi terdapat perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini terdapat beberapa ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid seperti tadi. Misalkan kita menyuruh atau dengan kata lain mungkin bisa memaksa murid kita untuk rajin belajar, misalkan untuk garap PR. Padahal kita di sekolah sudah wanti-wanti PR ya nak, digarap ya nak, besok ada jadwalnya, besok dibawa ya. Iya. Tapi ketika tiba hari besoknya mau kita cross check, mau kita harus bersama, apa semua anak selalu mengerjakan? Tidak kan? Mesti ada minum, ada saja mereka tidak mengerjakan saat itu, lupa apa dengan alasan lain. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ini menganggap bahwa yang menurut kita baik mau kita terapkan itu pasti efektif. Walaupun dengan kita paksa, dengan kita kasih hukuman yang berat, itu akan efektif. Ini ilusi yang di sini sekarang. Kemudian yang berikutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita memaksa murid kita untuk garap PR setiap hari. Seperti kita memaksa murid kita untuk hadir saat pembelajaran di jadwal kita. Pak Takim. Ya, Itu juga begitu Pak Takim. Ya. Pak Takim kayaknya maksa sama yang anak yang tidak pernah berangkat ya. Tetapi bagaimana yang sebenarnya harus kita terapkan, kita gali bersama dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya ada apakah makna disiplin? Kita sudah sering sekali mendengar disiplin. Sering ya, bahkan setiap hari kita pun kepengen disiplin, karena dengan disiplin segala yang kita harapkan akan berjalan lancar. Itu harapan dan pandangan kita ya Pak Bu. Kemudian apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Nah, ternyata hal tersebut arti dari disiplin. Apa kita tahu disiplin itu sebelumnya artinya belajar ya Natalia? Iya Bu. Terus ada arti lain untuk menggambarkan disiplin selain belajar? Aktif. Patuh. Tuh. Apa tuh? Tertib. Ya. Tepat waktu mungkin ya. Tepat waktu ya. Biasanya yang berhubungan dalam disiplin itu dikaitkan dengan tepat waktu. Berangkat sekolah, sampai di sekolah sebelum jam masuk, itu disiplin. Pakai seragam dan lain-lain itu juga disiplin. Dari budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini terdapat kecenderungan umum, yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Seringkali kita menegakkan kata disiplin itu kan dengan sesuatu yang memaksa kita, ya. Terkadang kita membuat sesuatu agar disiplin itu di awalnya kita dengan pemaksaan dulu, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di sini maksudnya. Contohnya, kita dipaksa untuk berdisiplin, memakai baju kebaya. Hari Kamis jadwal kita memakai baju kebaya, padahal gerah, tidak nyaman. Pokoknya yang kayak gitu ya Pak ya. Tetapi demi kita menunjukkan rasa disiplin kita, akhirnya kita walaupun terpaksa kita tetap memakai. Nah itu karena dari situ. Selanjutnya begini. Nah
Di dalam kita mendisiplinkan anak terdapat nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini ya nilai yang baik-baik yang kita tanamkan dalam rangka mendisiplinkan murid-murid. Contohnya ada jujur, kemudian apa lagi Mbak Tri Lestari yang baik-baik ya, tanggung jawab. Oke, terus masih banyak lagi ya, bertoroyong, kreatif, suka menolong, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, tentunya sesuai dengan profil Pancasila. Masih ingat lagunya ya kemarin ya? Nyanyi? Ya, go. Berarti apa Mbak tadi? Awalannya profil belajar Pancasila. Yes. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh, sudah hafal semuanya. Tentunya tidak ragu lagi di dalam pembelajaran kita terapkan kepada anak didik kita tentang karakter yang diharapkan oleh profil belajar Pancasila dalam kurikulum pendidikan kita. Yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia, karena kita di sekolah kita akan bahas tentang perilaku anak-anak didik kita. Setiap perilaku dari anak didik kita tentunya memiliki motivasi dan memiliki tujuan. Sekalipun itu perilaku yang mungkin membuat guru agak tersinggung, membuat guru agak harus direpotkan, kemudian membuat teman marah atau mengganggu dalam proses pembelajaran. Itu mereka mempunyai tujuan. Nah, menurut teori motivasi perilaku manusia, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi untuk motivasi perilaku manusia itu dibagi jadi dua, ada motivasi eksternal, tentunya yang berasal dari luar diri kita, dan motivasi internal, itu dari dalam diri kita. Untuk yang pertama tadi sudah saya sampaikan, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi perilaku-perilaku anak kita di dalam kelas, ada yang mungkin sudah patuh atau yang belum, itu mereka tentunya mempunyai alasan kenapa mereka melakukan itu, dan hal tersebut ternyata didorong oleh motivasi bisa dari dalam diri ataupun dari luar dirinya. Misalkan aku rajin supaya tidak dimarahi oleh guru, itu berarti dari eksternal apa internal ya Bu? Eksternal. Karena nanti kalau aku begini, terus untuk yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan, anak sinau rajin biar aku juara satu, kan nanti dapat hadiah, dapat sepeda baru dari ibu. Itu juga merupakan motivasi perilaku, tetapi itu dari luar. Dan yang dari luar ini biasanya akan lebih cepat hilang. Jadi mereka akan berperilaku demikian apabila ada sesuatu yang ingin dituju. Misalkan biar dapat hadiah aku kayak gini. Jadi itu tidak akan berlangsung lama. Hanya sesaat. Ya, hanya sesaat ketika mungkin dikasih hadiah. Kalau besok tidak dikasih hadiah, belum tentu anak tersebut akan berperilaku seperti saat ini. Kemudian yang ketiga
ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang berasal dari diri sendiri. Kalau anak-anak kita sudah bisa berpikir bahwa saya harus menghargai diri saya harus baik untuk diri saya. Kalau sudah berpikir demikian, tentunya mereka akan berperilaku yang baik-baik saja. Tapi memang hal tersebut akan sulit dilakukan, apalagi untuk anak-anak kita yang masih di kelas bawah, yang memang masih butuh untuk kita tuntun. Dan seperti itulah pembelajaran yang memerdekakan murid. Jadi walaupun mereka boleh bebas dengan kemauannya belajar seperti apa, tetapi kita tetap mengarahkan. Karena ibaratnya kita sebagai guru juga, kita adalah petani, dan anak-anak kita itu seperti sawah. Kita memberikan pembelajaran setiap hari kepada mereka, ibaratnya kita sedang menanam padi. Jadi kalau padi kita tanam di ladang yang bagus, maksudnya di sini murid-murid kita siap, kemudian murid kita sehat, itu akan menghasilkan padi yang bagus, begitu ya. Tetapi jika sebaliknya, maka tujuan apa yang kita inginkan tidak maksimal untuk tercapai. Yang berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Padahal yang kita tahu, yang kita pikirkan saat ini, penghargaan yang bikin senang, sedangkan hukuman membuat takut dan apa ya? Hukuman membuat takut, kemudian mungkin trauma, menyesal. Itu yang kita harapkan ya, dan yang sudah kita terapkan dari sebelum-sebelumnya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau ini yang di sini maksudnya ada faktor ketergantungan. Kalau kita memberi motivasi yang baik, misalkan kita tadi akan memberi hadiah, berarti kita akan membuat murid kita ketergantungan kepada hal tersebut. Ya, akibatnya apa? Kalau kita tidak memberi hadiah, berarti mereka tidak akan berprestasi lagi. Kemudian hukuman, misalkan dikasih hukuman yang tidak garap PR, disuruh garap 3 kali, itu betul ternyata membuat takut ya Pak Hakim. Dan kita harapkan itu akan memotivasi mereka, akan merubah perilaku mereka sehingga mereka jerah dan tidak mengulang, tidak garap PR lagi. Tetapi apakah kita berpikir bagaimana perasaan mereka? Dulu Pak Hakim pernah kita dihukum di sekolah. Sering. Makanya ngukumin. Contohnya apa? Contohnya karena naik ke atas genteng. Sering Kan bolos. sekolah naik ke atas genteng. Sering bolos. Bolos lewat belakang. Mau apa itu? Dan jadinya bocor apa? Ya kan sekolahnya ditingkat, yang lain pada istirahat, saya main sarung, tapi ada pak guru olahraga yang galak, terus saya lari lewat atas. Kan sholat tuh gue gandul lagi. Pak gurunya galak. Di kantor di jam Di rumah gurunya ya galak ya. Terus berarti itu kejadian yang apa Pak? Menyenangkan atau tidak Pak? ya sekali saja seumur hidup. Jangan bilang kita. Dan ini Pak Hakim itu kejadian waktu SMP ya? Enggak, SMP saya sudah kali, MI Pak. MI berarti berapa tahun yang lalu Pak? Berapa tahun yang lalu itu? Ya sudah lama. Sudah lama. Sekarang sudah hampir 40 ya? Iya. Berarti sekitar 30 tahun yang lalu Pak. Nah, ternyata masih segar diingatan Pak Hakim ya? Masih sekali. Nah, kira-kira guru yang dikatakan itu tadi galak, waktu itu di barasannya Pak Hakim, kepriwe rasanya Pak? Menakutkan orangnya. Menakutkan, takut. Terus kira-kira ada rasa apa? Sengit. Ya, itu sengit sebel bedegil, ya. Berapa kan? Kok galaknya kayak Terus mereka kosong
pelajaran ini Pak Guruku ya. Saya Alhamdulillah. dan ternyata terbukti testimoni yang baru saja diceritakan Pak Mustaqim. Jika kita menghukum, ternyata akan menanamkan efek tidak baik juga. Kita akan diingat terus, dan Pak Tati mungkin sampai tua tidak akan lupa itu. Kayak Pak Guru aja jujali sebel gergeten. Tapi kan sekarang sudah sebel ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau Pak Guru itu Pak Guru ya, Pak? Sudah meninggal orang. Oh sudah meninggal. Ya semoga mendapat kebaikan di sisinya ya Pak. Amin. Ya mohon maaf Pak Gurunya Pak Hakim. Jadi begitulah kira-kira tentang menghukum. Jadi kita sudah mulai gambaran sedikit-sedikit ya. Jadi sisi positifnya mungkin kita akan membuat anak lebih disiplin. Sisi negatifnya kita akan menimbulkan efek negatif dari hukuman tersebut, yaitu anak akan merasa benci, enak, bedegel kalau Pak Gurunya. Balas dendam malah. Dan selanjutnya ada penghargaan mengurangi ketepatan, Malah sih kayak kemudian penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Yang poin terakhir, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya begini, ketika di dalam kelas kita memberi penghargaan untuk anak kita yang pintar, bagaimana dengan mereka yang tidak pintar? minder. Nah, mereka akan minder, kemudian mungkin jadi akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara anak yang tidak diberi penghargaan terhadap anak yang diberi penghargaan, dan antara anak yang tidak mendapat penghargaan terhadap gurunya. Apa sih ya? Mesti itu terus yang dapat, aku nggak pernah dapat. Guru pelit. Kira-kira begitu ya. Lanjut. Kemudian berikutnya dihukum oleh penghargaan. Yang poin pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dengan adanya penghargaan terhadap prestasi anak, terkadang ada anak yang dulu Wendy pernah mencontohkan seperti ini. Jadi mereka akan berjuang dengan keras ketika mereka ulangan supaya mendapatkan nilai yang bagus karena ada hadiahnya. Tetapi ternyata ada yang salah juga dengan cara mereka. Contohnya mencontek atau bagaimana. Karena pokoknya pandangan mereka supaya dapat hadiah dari mama, supaya dapat ranking yang bagus dari guru. Maka segala cara mereka lakukan supaya mendapatkan penghargaan itu. Itu yang di sini dimaksud dengan menurunkan kualitas. Terus yang berikutnya ada penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini sudah jelas sekali kalau motivasi yang bukan berasal dari dirinya adalah motivasi ekstrinsik, karena pemberian hadiah berasal dari luar diri kita, maka adanya penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik dalam diri murid kita. Selanjutnya tentang bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan terhadap prestasi yang dilakukan oleh murid kita, ada beberapa hal. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, contohnya kita mau memberikan hadiah, aplaus, ataupun yang kalau sekarang kita sudah agak berkurang ya untuk penghargaan yang sifatnya mendiskriminasi banget antara murid yang lebih cepat belajarnya dengan murid yang mungkin punya waktu lebih lama untuk belajar. Di antaranya kita sering memberi ranking pada raport kita. Dengan pemberian ranking terhadap raport, kita sebaiknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang ke satu, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Maksudnya di sini silahkan boleh memberikan penghargaan, tetapi berikanlah kepada semua murid kita.
entah mereka yang mempunyai nilai tertinggi di kelas kita ataupun yang rendah. Jadi bukan dengan lembaran untuk disebarkan, karena itu akan membuat minder bagi teman-teman yang lain. Mungkin sebaiknya kita berikan penghargaan kalau kita mau sedikit lebih kepada yang memperoleh nilai tertinggi, mungkin dengan secara pribadi itu pun disampaikan dengan kata-kata yang lebih memotivasi mereka tanpa memberikan kesan yang membuat minder teman lain yang tidak pintar. Bagaimana caranya? Mungkin melalui deskripsi raport yang kita buat. Jadi deskripsi raport walaupun itu sudah diklik nilai keluar sendiri, kita bisa menyelipkan apa-apa yang sudah tercapai oleh anak, apa yang belum, kita apresiasikan di situ. Kalau untuk yang masih kurang, berarti kan bukan berarti anak tersebut tidak mempunyai kelebihan, karena sesuai dengan kodratnya anak-anak kita itu merupakan pribadi unik dan mereka sudah mempunyai bakatnya masing-masing. Oleh karena itu tidak heran ya Bu, biasanya kue cara kiri cara dheweke bocah arep orang enggak pernah ya, tapi ternyata lulus, ada yang jadi dokter. Nah, kayak bocah jadi dokter padahal dunia arep orang enggak. Astagfirullahaladzim ya. Ternyata ya memang disinilah bahwa semua anak terlahir dengan kelebihan masing-masing dan kita sebagai pendidik kita wajib menuntun mereka. Selanjutnya tindakan guru. Berikut ada berbagai tindakan yang kita lakukan, lalu kita akan menentukan apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini pendapat kita dulu sebelum kita mengenal lebih jauh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kayaknya ini sudah tidak ada seperti ini ya Pak. Ini zaman dahulu saya pernah terlambat, bukan terlambat, tidak mengerjakan PR. Saya disuruh mencatat 2 lembar, 100 sih, dua lembar bisa seperti itu. Ini menurut kita lihat hukuman apa konsekuensi. Yang nomor 1, kalau kita menyuruh murid kita menulis 100 kali pernyataan saya tidak akan terlambat lagi, karena dia itu sudah terlambat, dan sebagai konsekuensi atau hukuman hal tersebut kita terapkan kepada murid kita. Menurut Mbak Tari itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena anak tersebut terlambat. Menulis 100 kali di dalam buku termasuk konsekuensi menurut Bu Tari. Kalau nggak tahu Bu Tari hukuman atau konsekuensi tidak apa-apa. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat diri di sekolah. Jadi apa ya Pak Tony? Hukuman. Oke, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk Hukuman. murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Terus yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi yang terakhir ini, lari 10 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Lari 2 kali. Oke, kita akan ketahui secara bersama. Jawabanku tadi kira-kira sudah sesuai apa belum? Selanjutnya ikut ini. Yang pertama, tadi yang pertama mengatakan konsekuensi. Di situ tulis 100 kali. Ternyata jawabannya sebagai hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir
di sekolah dan terlambat mengikuti pelajaran PJOK termasuk yang nakal. Sebentar, yang itu beda, agak sama ya. Terdapat kemiripan lari mengelilingi lapangan 2 kali, tetapi satu dalam pembelajaran umum kehadiran di sekolah, yang satunya dalam pembelajaran PJOK. Kenapa yang satu hukuman, yang berikutnya konsekuensi? Ada yang Relevan dengan yang dilakukannya. yang akan dipelajari berarti lari itu untuk PJOK, jadi tidak apa untuk oke. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, buka saja ikut slide berikutnya, Bu. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam, kenapa tadi jawabannya ini? Apakah sudah tepat pilihan kita? Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau murid kita hukum, ada yang menyakitkan untuk mereka. Sedangkan untuk konsekuensi akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan, terus yang berikutnya, dengan adanya hukuman, anak menjadi membenci kedisiplinan. Tapi dengan memberikan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri dengan adanya kita menghukum murid. Terus dengan pemberian konsekuensi akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi di sini yang terakhir, marah. Dengan dihukum maka murid akan marah, kemudian merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan jika dengan pemberian konsekuensi itu akan merasakan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, dan untuk sementara atau diasingkan untuk sementara atau time out, atau dalam kata lain biasanya kalau anak-anak kita kalau tidak disukai temannya apa? Dikucilkan, mau digabungkan ke kelompok teman-teman aja nggak mau sama dia. Kadang begitu ya. Dengan adanya penerapan konsekuensi memang masih menimbulkan dampak, tetapi jika kita cermati antara hukuman dengan konsekuensi itu lebih menyakitkan yang mana, Bapak Ibu? Hukuman. Kembali ke yang tadi untuk pertanyaan, kembali ke yang ini. Kenapa tadi untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk hukuman, sedangkan saat ulang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir dan karena terlambat hadir dalam pembelajaran PJOK. Di sini hukuman yang boleh jadi patokan untuk kita. Kalau hukuman itu berarti menyakitkan buat diri yang dihukum, kemudian ada berupa penyakit fisik, kesel, kemudian malu jelas. Kalau di kasus pertama, murid diminta untuk lari lapangan basket hanya karena terlambat masuk sekolah. Itu kira-kira berat apa tidak ya? Padahal terlambatnya itu hanya tidak ada menitanya. Misalkan 5 menit lah, harusnya jam 7 sudah masuk di kelas, tapi kok baru untuk selamat pagi Bu, saya terlambat. Terus disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu kan kejam banget ya. Kenapa kan 5 menit masa larinya 2 kali lapangan basket? Itu kan akan menimbulkan rasanya tidak nyaman, kemudian rasa menyakiti diri mereka. Jadi itu dikategorikan ke dalam hukuman. Untuk kasus yang kedua, murid diminta lari lapangan basket 2 kali, muter lapangan basket 2 kali, tetapi itu pada saat akan pembelajaran olahraga. Kenapa disebut konsekuensi? Ya karena itu berhubungan dengan pembelajaran yang akan dilakukan, sekaligus bisa dipakai untuk
dan masuk akal. Lo nggak ada pelajaran PCOK ya, tadi kan terlambat, berarti dia tidak ikut pemanasan. Berarti disuruh lari saja sekaligus sebagai pemanasan, lalu kemudian bergabung dengan teman-teman yang lain olahraga. Jadi begitu ya. Jadi antara hukuman dengan konsekuensi itu bedanya. Kalau hukuman itu harus ada yang menyakitkan bagi yang mendapatkan tadi. Contohnya, jadi apa ya Bu Hendri, dengan kata lain Bu Hendri? Kalau hukuman itu dilakukan tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu ibaratnya sudah ada kesepakatan kan. Nanti kalau kamu kayak gini, kamu akan seperti ini. Seperti itu. Kalau yang hukuman itu dilakukan tiba-tiba oleh seseorang gitu. Misalnya, kalau yang tadi apa? Yang Meneliti lapangan mengalami lapangan dia terlambat itu kan terus menyakitkan gitu. Menyakitkan untuk si penerima hukuman. Oke. Terima kasih. Jadi untuk konsekuensi itu sudah beracuan dari hal-hal yang mungkin sudah disepakati secara bersama. Untuk ya kebetulan nanti juga ada materi yang terkait dengan konsekuensi ini, khususnya untuk keyakinan. Lanjutnya ke sini. Lanjut. Nah, terkait dengan hukuman dan konsekuensi, berikutnya ada restitusi. Sering kita dengar kata restitusi, apalagi setelah kita diseminasi dulu bersama Bu Ende. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain sesuai dengan pendapat Gosen dalam bukunya pada tahun 2024. Sebelum kita bahas tentang restitusi, kita pelajari ciri-ciri restitusi. Satu, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini untuk murid-murid yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ataupun keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, nantinya kita akan memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, ditambah satu lagi, ada yang lebih baik lagi. Jadi bukan hukuman ataupun konsekuensi yang akan kita berikan lagi kepada anak-anak kita, tetapi kita akan menerapkan restitusi seperti ini. Bagaimana restitusi itu diterapkan? Jadi ketika anak kita ada yang salah ataupun melanggar peraturan, kita terapkan restitusi ini, segitiga restitusi. Selanjutnya begini. Jadi dalam restitusi atau tindakan kita untuk memperbaiki anak kita yang salah, tetapi bukan dengan cara menghukum atau melakukan konsekuensi. Lanjutnya lagi, saya berikutnya. Jadi untuk restitusi kita berikan ketika murid kita melakukan kesalahan. Ya prosesnya bagaimana? Jadi untuk
restitusi sebenarnya kita melakukan pendekatan kepada anak kita. Lalu kemudian kita berbicara bersama anak yang melakukan salah tersebut, kemudian dicari solusinya, tapi solusi tersebut diharapkan dihasilkan dari inisiatif murid yang telah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita melakukan restitusi kepada murid kita, ada langkah-langkahnya. Yang pertama nanti ada menstabilkan identitas. Jadi kalau ada murid kita yang salah, kita pertama mengatakan kepada mereka, misalkan berbuat salah itu wajar, gak apa-apa Rul, orang anak sekolah orang apa-apa Rul, gak ada kata gitu. Itu awalnya. Kenapa kita melakukan begitu? Supaya kita bangun kedekatan dulu kepada anak kita. Kalau kita tiba-tiba langsung melotot, kemudian membuat anak takut, itu nantinya malah restitusi tidak tercapai tujuannya Pak Lee. Jadi kita restitusi itu menstabilkan keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik, tetapi dengan kesadaran yang timbul pada anak itu, dan anak itu akan berinisiatif sendiri, bertanggung jawab dengan cara yang mereka bisa, dan itu pun atas usulan dari mereka. Gitu Pak Adi. Ya, nanti berikutnya. Kita Bu. Nah, sebentar di sini saja nggak apa-apa. Terkait tadi, kenapa ada konsekuensi? Konsekuensi dibangun atas keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, selama ini mungkin ada yang beranggapan bahwa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sama dengan peraturan kelas, gitu ya? Peraturan kelas ya keyakinan kelas. Ada ya? Sebentar ya. Baik, tadi direktur itu terkait hukuman dan konsekuensi tadi terdapat peraturan ataupun keyakinan. Nah sekarang mengapa tidak peraturan saja, tapi harus keyakinan kelas? Di sini terdapat kasus mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan mobil ini. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri kita, dan itu akan tertanam lebih lama, maka kita akan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan sekedar hanya mengikuti serangkaian peraturan saja. Jadi keyakinan yang ada pada murid itu akan lebih berlaku lama dibandingkan hanya peraturan saja. Kalau adanya peraturan mungkin mereka akan taat, tetapi itu hanya waktu-waktu tertentu saja. Misalkan pada saat ada gurunya, mereka akan anteng, mereka akan menjaga kebersihan kelas. Tetapi jika tidak, mereka akan kurang memperhatikan hal tersebut. Tetapi dengan keyakinan pada diri mereka, mereka akan tetap menanamkan bahwa kita harus menjaga kebersihan. Kalau sudah timbul menjadi keyakinan pada diri mereka, menjaga kebersihan itu adalah suatu kewajiban. Karena apa? Mungkin supaya sehat, supaya tidak mudah sakit atau apa. Lalu kemudian hal tersebut menjadi keyakinan, menjadi hal yang tertanam dari di dalam diri mereka, maka keyakinan tersebut akan ada pada setiap anak, dan dimanapun mereka akan berlaku seperti itu tanpa harus nunggu ada yang mengawasi atau tidak. Keyakinan dan peraturan yang dicontohkan di sekolah kita, misalkan yang berupa peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kita membuat peraturan seperti itu, dan keyakinan kelas dari harus mengembalikan, maka itu termasuk dalam keyakinan tanggung jawab. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu merupakan peraturan di kelas kita. Kemudian untuk
yang berkeyakinan tentang peraturan kelas yang berlaku, maka akan mereka yakin bahwa jika kita tidak melakukan kekerasan, maka kita akan menjaga keselamatan dan kita tentunya menghormati orang lain. Jadi maksudnya di sini untuk peraturan kelas yang kita buat selanjutnya akan membawa keyakinan-keyakinan kepada diri anak-anak kita. Oleh karena itu sebaiknya ketika kita sebelum pembelajaran, boleh itu diperbaiki secara periodik berapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali, silakan susun keyakinan kelas yang disepakati bersama murid-murid kita. Jadi libatkan mereka di dalam menyusun kesepakatan-kesepakatan sehingga menjadi keyakinan yang dapat mereka terapkan dimanapun mereka berada dan sampai kapanpun. Dan insya Allah hal tersebut akan terus berjalan walaupun mereka sudah tidak bersama kita. Kira-kira ada banyak ke situ ya. Jadi ketika kita menginginkan suatu impian, kalau terkait dengan visi yang sudah kita susun kemarin tentang perubahan dan harapan untuk kita kepada murid kita, kemudian diri murid kita untuk melakukan hal tersebut, untuk mewujudkan mimpi tersebut dengan keyakinan pada diri mereka tentang hal-hal yang baik atau terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya terkait restitusi, kita sebagai guru diharapkan bisa menerapkan restitusi ini sebagai ganti dari hukuman atau konsekuensi yang kita berikan terhadap anak-anak kita. Dan di dalam melakukan restitusi, maka sebagai guru kita memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol seperti apa yang kita miliki terhadap murid-murid kita? Kita memiliki 5 posisi kontrol untuk murid-murid kita. Ada posisi sebagai teman, kemudian sebagai penghukum, kemudian ada posisi sebagai pemantau, ada pembuat rasa bersalah, dan manajer. Untuk memahami masing-masing posisi kontrol tersebut, berikut bisa disaksikan video yang akan memberikan gambaran jelas kapan kita menjadi posisi kontrol. Seperti apa posisi kontrol itu, seperti apa posisi penghukum itu. Mari saksikan bersama di video berikut. Jangan begitu saja. Boleh sambil menikmati kacang yang di depan. Ya, ini juga sudah sebentar lagi habis materi kita. Tenang Pak Fatin. Sebelum ngantuk. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali lingkungan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini.
terlambat? Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang walinya paling sejam. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, ini diingat karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku yang baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Apa peraturan sekolah kita dengan jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa taruh alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dari ibu Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap. Baik Bapak Ibu, demikian tadi 5 posisi kontrol sudah kita saksikan dalam tayangan video yang di situ ada salah satu murid yang terlambat. Dengan posisi kontrol kita dari kelima posisi tadi, kira-kira yang sudah paling sering kita terapkan yang mana ya tadi? Nomor 1. Sebagai Oke. penghubung ya. Nomor 1 penghubung. Jadi dengan kata-kata yang keras, kemudian kita seolah-olah menakutkan buat mereka kayak monster. Itu yang sudah sering kita terapkan. Paling sering ya jujur memang begitu ya. Tidak kita pungkiri untuk mendisiplinkan mereka
memang terkadang kita lebih cenderung memilih posisi Jadi monster. kontrol kita sebagai penghukum. Tapi ya untuk tadi kata Bibilina kayaknya menanggapi yang posisi sebagai teman itu untuk anak-anak kita yang berada di kelas bawah, karena saya percaya kalau posisinya sebagai monster kayak Pak Hakim itu mereka akan pulang dari sekolah. Iya, jadi kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru mungkin disesuaikan dengan situasi yang kita hadapi. Kalau kita menerapkannya untuk anak-anak kita yang masih kelas 1, kita bisa memilih yang lebih sesuai dengan mereka. Dan untuk anak-anak di kelas 6 tentunya yang sudah besar mungkin akan berbeda lagi. Nah, tetapi dari kelima posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu yang paling tepat kita berikan posisi yang mana? Sebagai teman. Sebagai teman. Tentunya ada alasan Pak Hakim. Kenapa Ya. memilih sebagai teman? Karena dari bahasanya lebih ramah, bahasa tubuhnya lebih anak tidak takut dan menjadikan anak itu lebih cepat untuk menyadari kesalahan. Oke. Jadi dengan posisi teman kita bisa menstabilkan suasana yang kita hanya menakutkan, tetapi dengan berbicara seolah-olah bersahabat dengan anak-anak kita, maka kata Pak Hakim akan membuat anak tidak takut dan akan menyadari kesalahannya. Betul seperti itu, bagus sekali. Namun demikian, posisi sebagai manajer di sini posisi yang paling mewakili dari perwujudan restitusi yang kita lakukan terhadap anak-anak yang melanggar peraturan atau keyakinan yang ada di sekolah kita. Jadi dengan posisi kontrol kita bisa menyesuaikan posisi mana yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita nanti. Tetapi jika ada anak-anak yang melanggar keyakinan ataupun peraturan, lalu kita berikan restitusi. Restitusi itu bayangan singkatnya itu seperti tadi videonya yang Arif itu ketika menjadi posisi manajer. Jadi guru akan berkolaborasi dengan siswa untuk membahas tentang kesalahannya, kira-kira itu sudah melanggar apa belum terhadap keyakinan mereka, kemudian akan menghasilkan solusi tapi dengan persetujuan mereka berdua dan dengan tanggung jawab dari siswa tersebut. Begitulah yang dimaksud dengan restitusi dan hubungannya dengan kita sebagai pendidik dalam rangka mewujudkan disiplin positif yang membawa anak-anak meyakini nilai-nilai kebajikan yang harus mereka terapkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan menjadi murid yang merdeka dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih, minta waktu dengan teman-teman. Dasar materi dari tadi hari ini yang saya terima tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini yang saya ambil contoh yang sering kami hadapi, terutama di saya melihat itu anak-anak yang terlambat. Tadi dijadikan sebagai konsekuensi, jangan hukuman yang bagus juga ya. Kalau disesuaikan dengan materi sekarang, itu lebih tepatnya itu konsekuensi saja. Untuk bisa dijadikan konsekuensi, maka pada teman-teman kami mengajak, mari kita buat sebelum anak melakukan keterlambatan, kita buat kesepakatan bersama bahwa setiap kelas itu membuat konsekuensinya. Monggo untuk dibuat bersama-sama nanti, atau mungkin salah satu teman bisa membuat konsekuensi di kelas terhadap anak-anak kecil maupun besar. Itu menurut saya itu sama karena ini di sekolah. Jadi nanti tidak ada istilahnya hukuman, tapi adanya hanya konsekuensi bagi anak-anak yang terlambat. Monggo untuk bisa disikapi, karena selama ini masih 1, 2, 3 anak yang masih suka terlambat, namun harus ngomong apa. Minimal Bapak dan Ibu Guru untuk bisa menyampaikan kepada anak, apabila anak masih terlambat, minimal itu anak supaya mohon maaf.
saya terlambat walaupun itu 1 menit. Karena bapak atau ibu guru sudah berada di kelas, anak-anak baru datang. Itu tetap seperti apapun 1 menit pun tetap dikatakan terlambat. Untuk itu biar anak itu merasa dengan adanya konsekuensi tadi, maka kepada bapak ibu guru supaya dibuat istilahnya ya peraturan atau sebagai konsekuensinya. Demikian dan terima kasih untuk bisa. Baik Ibu, berarti ini sekalian sesi tanya jawab tadi, sekaligus menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi berarti tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini adalah pembuatan kesepakatan kelas yang akan kita lakukan bersama murid-murid kita dengan melibatkan mereka di dalam kelas, sehingga bisa memunculkan keyakinan-keyakinan yang baik bagi diri mereka dan akan terjadi disiplin yang positif. Begitu Bu, sudah cukup ya untuk hari ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Kartini yang telah menyampaikan materinya. Sangat luar biasa karena apa yang tadi disampaikan yaitu tentang kedisiplinan, nilai-nilai kebajikan, perilaku manusia yang baik, tentang hukuman dan konsekuensi. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan saya selaku pembawa acara, apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.